Swastiastu. Om Oigenam Kastu Namo Sidang. Umat sederman yang berbahagia dimanapun berada, kembali bertemu lagi dengan saya, Nimade Jenariasi. Saya selaku penyuluh agama Hindu non-PNS di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan sebuah video informatif mengenai ajaran-ajaran agama Hindu. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang memahami tujuan dan manfaat dari sembahyang. Umat sederman yang berbahagia, mungkin setiap hari umat sederman sudah melaksanakan atau melakukan sembahyang. Di sini saya akan memaparkan sedikit apa sebenarnya tujuan dan manfaat dari sembahyang yang kita lakukan setiap harinya. Pada dasarnya, semua umat beragama berkeinginan untuk mendekatkan diri dengan Ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan merasa dekat dengan Tuhan, kita akan memiliki rasa aman, tenang, nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Umat Hindu sederman yang berbahagia, sembahyang memiliki pengertian yang cukup luas, yaitu melakukan penghormatan kepada para dewa, dewata, atau roh suci leluhur. Bersembahyang mengandung suatu pengertian menyerahkan diri kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah sembahyang sering disebut mebakti atau muspa. Disebut bakti karena sembahyang merupakan wujud bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa dengan mengatupkan kedua belah telapak tangan untuk memuja Tuhan. Sementara disebut dengan muspa itu karena dalam melaksanakan sembahyang itu kita menggunakan sarana yang disebut bunga atau kembang atau yang disebut istilah puspa. Umat Hindu sederman yang berbahagia, tujuan dari kita melaksanakan sembahyang itu sendiri adalah yang pertama adalah untuk mewujudkan rasa bakti kita kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, untuk memohon keselamatan, pengampunan, petunjuk menuju hidup yang lebih baik. Yang ketiga adalah untuk memohon kesucian hati dan pikiran. Yang keempat adalah untuk menyelamatkan makhluk-makhluk lainnya dari kesengsaraan. Yang kelima adalah untuk menyucikan diri secara lahir dan batin. Demikianlah tujuan dari sembahyang itu sendiri. Kemudian, manfaat yang bisa kita rasakan apabila melaksanakan sembahyang. Yang pertama adalah sembahyang dapat meningkatkan kesucian hati dan pikiran. Sembahyang berbeda dengan berdoa. Sembahyang itu lebih bersifat formal, sedangkan berdoa itu bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja. Pada umumnya, tujuan umat melaksanakan persembahyangan itu bertujuan untuk memohon kesucian pikiran dan hati. Dengan demikian, hati dan pikiran kita menjadi lebih suci dengan mendekatkan diri ke hadapan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, sembahyang menumbuhkan rasa keikhlasan. Ikhlas pada hakikatnya merupakan kebutuhan jiwa manusia,
semua satu persatu yang ada pada diri manusia akan meninggalkan manusia itu sendiri, seperti keremajaan, kekayaan, ketampanan, dan kecantikan pelan-pelan akan meninggalkan manusia itu sendiri. Dengan mendekatkan diri ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, manusia akan memiliki keikhlasan, rasa ikhlas bahwa semua yang ada di dunia itu akan kembali kepadanya. Yang ketiga, sembahyang dapat menumbuhkan rasa aman dan jiwa yang tenang. Dengan sembahyang, manusia akan memiliki perasaan yang aman dan tenang sehingga pikirannya jadi tidak tidak kacau, menjadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini. Yang keempat adalah sembahyang dapat mengatasi perbudakan material. Persembahyangan yang dilakukan oleh umat dengan tekun akan mengantarkan ia melihat kehidupan yang lebih terang dan jernih. Kekayaan itu harus dicari dengan jalan dharma guna melaksanakan dharma itu sendiri. Dengan bersembahyang dengan tekun, manusia itu dapat mencari kekayaan dengan sebanyak-banyaknya tanpa diperbudak oleh material itu sendiri. Nah, yang kelima, sembahyang dapat menumbuhkan rasa cinta kasih. Seseorang yang rajin sembahyang itu akan memiliki sifat yang penuh cinta kasih kepada Tuhan sendiri, kepada sesama, dan makhluk-makhluk lainnya. Yang keenam, sembahyang dapat melestarikan alam semesta. Dalam melaksanakan persembahyangan, kita membutuhkan sarana dan prasarana. Nah, untuk itulah manusia melestarikan alam semesta ini beserta isinya agar dapat melaksanakan persembahyangan itu sendiri, seperti bunga, daun-daunan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam melaksanakan persembahyangan atau melaksanakan upacara yadnya. Yang terakhir adalah sembahyang dapat memelihara kesehatan jasmani. Dalam melaksanakan persembahyangan itu sendiri, kita kita melakukan beberapa gerakan yang bisa menyehatkan jasmani dan rohani kita sendiri. Umat Sadarman yang berbahagia, demikian tujuan dan manfaat dari melaksanakan sembahyang itu sendiri. Maka dari itu, kita harus tekun melaksanakan sembahyang itu sendiri agar kita dilimpahkan keselamatan, kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terlebih dalam situasi yang seperti sekarang ini, di mana dunia telah dilanda dengan virus COVID-19, di mana yang sangat meresahkan dan mengkhawatirkan banyak manusia. Di saat seperti inilah kita harus tekun melaksanakan sembahyang agar kita diberikan keselamatan oleh Tuhan itu sendiri dan dilimpahkan sifat yang ikhlas dalam menghadapi setiap cobaan dari Tuhan itu sendiri. Umat Sadarman yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila dalam penyampaian saya tadi ada tutur kata yang salah, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.